Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rektor, nanti lupa ya sekarang ya. Jangan lupa ya. Oh ya sudah. Karena ibu gitu ya, saya mulai dulu. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Pembantu Rektor 2, Wakil Rektor 2, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ibu, Bapak sesepuh senior, kawan-kawan dosen, Bapak Ibu, staf pendidikan yang sangat saya hormati. Mohon maaf tidak saya sebut-sebut, tapi yang paling akhir Ibu Profesor Simi yang sangat ingin rawuh. Di belakang khusus sih. Iya. Satu kebahagiaan dan kebanggaan pada diri saya terhadap FIP. Dan terima kasih Bapak Dekan, hari ini FIP memulai menyelenggarakan apa yang disebut dengan renungan. Satu langkah yang maju untuk merefleksi kondisi fakultas. Selama saya jadi mahasiswa dan dari dosen terkenang renungan, ya sekarang ini ada satu renungan fakultas. Bapak Dekan diucapkan terima kasih. Ibu dan Bapak, izinkan saya bercerita singkat tentang diri saya berkaitan dengan fakultas ini dan juga keterkaitan dengan fakultas. Terima kasih Fakultas Ilmu Pendidikan, saya diberi kesempatan untuk mendaftar kuliah di tahun 74. Dengan demikian fakultas ini membawa saya menjadi seperti sekarang ini. Tatkala saya melihat fakultas ini, saya cinta mendaftar pada jurusan bimbingan dan penyuluhan di tahun 74. Akhirnya pada tahun 77 saya mencapai gelar BA, dan pada tahun 79 saya memperoleh gelar Dr. Andes. Terima kasih Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta memberikan kesempatan untuk saya belajar. Terima kasih pada IKIP Yogyakarta yang menerima saya sebagai dosen tahun 79. Dan tahun 80 SK Pegawai Negeri saya terbit. Gaji saya sangat banyak, yaitu Rp63.275. Dan saat itu satu kebanggaan tersendiri. Ibu, Bapak, saat itu karena saya tahu bahwa seorang dosen itu butuh ketik mengetik, maka saya kredit mesin ketik Brother. Kredit. Harganya cukup mahal, tetapi karena saya butuh kredit, dan sampai sekarang mesin ketik itu saya simpan, tidak boleh hilang, karena itu adalah teman hidup saya saat saya jadi dosen muda. Pada saat itu kebijakannya berbunyi dosen hendaknya mengenakan seragam berbentuk safari abu-abu, dan waktu itu diterapkan semua dosen hendaknya mengenakan tanda pengenal black, dan waktu itu saya patuh karena saya sebagai pegawai bahwa dosen, dan itu menjadi satu kebanggaan saya ini dosen, jadi mengenakan tanda, sehingga kalau saya kunjung ke dinas pendidikan pun juga saya kenakan tanda itu, biar saya ini adalah dosen IKIP Yogyakarta. Itu satu kebanggaan. Ibu dan Bapak, terus bergulir. Saya akhirnya di tahun 99 diberi kepercayaan amanah untuk menjadi pimpinan fakultas. Para senior, para sesepuh yang terpampang di kanan kiri kita mengukir jati diri saya menjadi seperti sekarang ini. Kalau Ibu Prof. Hartini FIP, maaf saya juga harus tidak boleh dosa dalam diri saya sendiri. Terima kasih bimbingan dan konseling. Dengan bimbingan dan konseling saya bisa sampai sekarang ini. Tentu bimbingan ada pada fakultas ini, dan fakultas ini tentu pada universitas yang megah sekarang.
Tapi hati saya mengatakan terima kasih bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, karena engkaulah saya bisa sampai seperti sekarang ini. Sehingga saya memang melihat FIP ini ada terlebih dahulu, maka saya mengucapkan terima kasih. Dan FIP inilah yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Ibu dan Bapak, tatkala 99 saya mendapatkan amanah menjadi pimpinan fakultas, saya melihat satu beban berat. Kenapa? Ada 3 lokasi, bahkan 4. 1 kampus induk Karangmalang, 2 kampus di Jalan Kenari, 3 kampus Jalan Bantul, dan saat itu masih, dan saya pikir sekarang juga masih, yaitu kampus Wates. Sehingga ada 4 kampus yang saat itu harus dipikirkan bagaimana penyelenggaraan pendidikan di 3 lokasi di luar Karangmalang. Itu satu hal yang amat cukup berat bagi saya saat itu. Ibu dan Bapak, Allah memberikan satu bimbingan sehingga berjalannya kegiatan-kegiatan semuanya, dan saya berpikir bagaimana FIP ini bisa terus berkembang dan terus maju. Dan tentu tidak lepas dari menghormati kepada para senior kita yang sekarang ini masih segar bugar, Ibu Prof. Imam Banadib, Ibu Siti Sutariman Banadib, Bapak Ihsan Wasiso, Prof. Komaidi, Prof. Sri Rumini, Ibu Hartati, Ibu Mujia, Ibu Prof. Siti Partini, Bapak Ihsan juga masih segar bugar. Para senior-senior kita malam ini menyempatkan hadir untuk bersama-sama kita. Tentu kita harusnya iba kenapa beliau senior-senior kita menyempatkan. Ibu Prof. Suharsini dari jauh baru tugas menyempatkan. Saya pikir satu hal yang sangat kita ikuti jejak-jejak beliau yang sangat peduli pada kelembagaan. Ibu dan Bapak, pada saat 99 itu saya melihat di fakultas ini penuh kesejukan karena masih banyak pohon-pohon, dingin sekali. FIP ini adalah kampus hijau, dan dipikirkan kampus hijau tetap harus hijau, tetapi bagaimana fakultas ini tidak ketinggalan dalam era perkembangan di saat itu. Dalam perkuliahan sangat dikenal dengan UHP, sehingga saat itu UHP-nisasi ruangan kuliah. Nah, agar tidak hilang dibuat tralis dulu, sehingga tralisisasi ruangan, karena waktu itu khawatir kalau nanti hilang. Saya pikir satu kondisi Bapak Ibu semuanya merasakan di fakultas adanya UHP yang mungkin kalau sekarang sudah tidak berlaku lagi dan sudah ganti era lagi. Ibu dan Bapak, seluruh dosen dan karyawan selalu berpikir bagaimana FIP ini ke depan selalu lebih baik dan selalu mengedepankan satu tugas-tugas yang diembannya. Pemikiran berlanjut bagaimana laboratorium ini ada di fakultas. Ruangan parkir digusur menjadi ruang lab BK dan TP. Lab TP dan BK itu adalah menggusur ruang parkir sepeda motor. Dengan demikian punyalah ruangan lab BK dan TP saat itu. Dan dikembangkan juga bagaimana lab yang lainnya. Tidak ketinggalan berpikir bagaimana pembelajaran itu baik, agar ada fasilitas tidak hanya di ruangan kelas, bagaimana memiliki gazebo sehingga sebagai taman belajar di kampus.
Dan itu semuanya mesti akan kita lakukan bersama di kampus UPP 1, UPP 2. Gazebo pun dibangunnya. Micro teaching sebagai satu andalan. Di BK ada one way screen untuk konseling. PGSD tidak ketinggalan membangun sebuah ruangan mikro teaching yang begitu masuk praktek keluar sudah bisa direkam di UPP 1 dan UPP 2. Ibu dan Bapak, satu hal yang sangat memprihatinkan adalah kalau di kampus UPP itu komunikasi dengan kampus induk kadang mengalami kesulitan dari sudut jarak. Maka saat itu berpikir bagaimana bisa membeli sepeda motor untuk komunikasi ketua UPP ke kampus Karangmalang. Pada saat punya rezeki banyak, bagaimana punya mobil untuk kampus UPP ke kampus induk. Maka belilah Avanza saat itu. Dengan demikian komunikasi antara UPP 1 dengan UPP 2, UPP induk menjadi lancar karena ada sepeda motor dan ada mobil Avanza. Kampus induk terus berkembang, kampus UPP juga dikembangkan dari sudut komunikasi baik itu jaringan maupun yang lainnya. Ibu dan Bapak, FIP ini cukup hebat. Kenapa? Dikenang oleh pemerintah daerah Provinsi DIY. Pada saat itu FIP dipercaya untuk ikut membantu dalam seleksi pegawai negeri, guru SD dan pegawai. Kita selama 3 tahun bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi, kita dipercaya untuk bersama-sama melakukan seleksi pegawai khususnya pada guru SD dan pada pegawai. Ibu dan Bapak, berkembang selanjutnya FIP ini cukup maju dan dipercaya oleh kawan-kawan dari UNES, UNS, USD, UKSW, khususnya dalam koordinasi PGSD. Dan FIP menjadi leadernya dalam hal pengembangan PGSD untuk kepentingan bersama-sama membangun dan mengembangkan PGSD dan akhirnya berkembang sampai pada PGTK. Tidak tinggal diam, komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah Purworejo, Purbalingga, Banjarnegara, Klaten, Magelang, dan juga DIY untuk membangun bagaimana bisa rekrutmen mahasiswa baru dan penempatannya lulusan, tetapi hanya khusus pada PGSD dan PGTK. Itu satu komunikasi jaringan yang bisa kita dibangun oleh FIP. Dan FIP terus berlanjut, berkembang, sampai pada aktivitas memberikan kontribusi terhadap Dinas Pendidikan Sleman, yang waktu itu Bapak Sumarno dan Bapak Ani Grufron, maksud saya, menyiapkan sebuah model pendidikan yang sekarang ini dipakai di SD model. SD model itu adalah satu sumbangan pikiran dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang saat itu dinakodai oleh Bapak Sumarno, saya dan Bapak Ani. Saya pikir itu satu kontribusi. Di Banyumas juga ada satu kontribusi keterkaitan dengan penelitian mengenai pengembangan kota di Banyumas. Ibu dan Bapak, banyak sekali fakultas ini memiliki satu hal yang bisa kita rasakan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan dan keterkaitan dengan pengembangan fisik. Waktu itu saya ingat betul
ditegur oleh senior, ini ruangan dekan kayak gini nih, nggak layak ini. Karena waktu itu dibangunnya Pak Sasman, kita emplek-emplek di ruang dekan itu, ya. Jadi ada di Selasar itu dibangun sekat, ya. Di Selasar itu dibangun sekat, di situ ada staf-staf dan sampai ke tata usaha di situ. Karena memang ini juga sedang dibangun, gedung ini sedang dibangun, dan waktu itu juga dipasang tenda di depan ruangan yang sekarang untuk PGS, PGTK, PG PAUD. Itu kan ada tendanya juga waktu itu. Saya ditegur, ini fakultas kok seperti ini. Kalimat saya, mohon maaf, ini sedang ada pembangunan, jadi mungkin ya paling lama 1 tahun lah nanti akan jadi bangunan. Karena memang beliau tidak berkenan dari sisi untuk ruangan kerja pimpinan kok seperti itu. Tapi saya apa boleh buat, ya memang kondisinya harus seperti itu. Itu dari sisi ruangan, dan alhamdulillah ruangan gedung yang dulu sangat dikenal ruang kuliah 1 dan 2 bawah, ruang kuliah 1 dan 2 itu kayu, jendela dan atas semuanya diboyong di kampus UPP Jalan Bantul. Jadi bangunan di Jalan Bantul di wing utara itu adalah kayu, jendela semuanya dari sini. Boyongan dari joglo sampai dengan ruang 1 dan 2. Lalu ini dibangunlah gedung ini. Sehingga kayu jati zaman dahulu sebagian besar masih teramankan, yaitu berada di kampus Jalan Bantul. Nah, di Jalan Bantul pembangunan pun juga ada satu perguruan tinggi yang minta untuk disisihkan sebuah lokasi, yaitu UT. Waktu itu saya tidak sependapat. Ini untuk kampus kuliah. Lah, enggak apa-apa. Ini juga tanah pemerintah. Si UT kan juga pemerintah. Mau biar saja. Aslinya saya tidak sependapat. Tetapi karena kebijakan saat itu, ya sudahlah. Maka salah satu ruang kuliah di paling utara timur disobek menjadi gedungnya UT. Sampai sekarang itu. Tapi aslinya dulu itu sebenarnya akan diberikan di tempat lain, tapi tidak ada karena dari UGM sudah diminta kembali untuk itu. Nah, di UPP 2 akhirnya dibangunlah gedung UT sampai sekarang ini. Tapi sebenarnya di tahunnya Pak Edi Purwanto waktu jadi pembantu dekan 2 bersama saya sudah mengusulkan kepada rektor UNY, yaitu sebenarnya master plan yang kita usulkan waktu itu, kampus UPP 2 itu adalah kampus yang megah. Di depan itu dibangun sekian lantai dan dokumennya masih ada itu. Jadi waktu itu kampus UPP 2 akan kita usulkan menjadi sebuah kampus yang bagus, yang di sana untuk kuliah ada, untuk sekolahnya ada, sehingga plannya waktu itu saya dengan Pak Edi dengan kawan-kawan pembantu dekan itu menyiapkan kampus UPP 2. Tapi mungkin kebijakan dalam perjalanan lain lagi, sehingga ya sudahlah ikuti saja.